Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali berjumpa dengan Tuhan, membaca firman-Nya untuk melakukan kehidupan di akhir pekan ini. Kita berdoa. Kami sambut dan kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu di tengah kehidupan kami. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan, supaya akhir pekan ini lebih tambah ceria di dalam kami menjalani hidup dan menghadapi tantangan. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Saudara-saudara, renungan pagi kali ini di akhir pekan 24 April 2021 bertajuk Kuasai Dirimu. Teks bacaan diambil dari 2 Timotius 4 ayat 5. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi demikian. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Timotius merupakan anak rohani Paulus yang dituntun memberitakan firman Tuhan. Saat Timotius dalam kesusahan dan kesulitan, Paulus selalu meneguhkannya agar tidak pernah menyerah dalam memberitakan firman Tuhan. Paulus pun turut memberi contoh yang sangat patut dipuji ketika dia dalam penjara masih tetap memberitakan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan di akhir pekan pagi ini merupakan nasihat yang disampaikan Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, bahwa akan datang waktunya kemerosotan rohani terjadi. Akan banyak orang yang tidak menerima dan menyukai ajaran sehat, tetapi menginginkan ajaran yang menyenangkan dan memuaskan telinga. Mereka saja seperti dongeng. Untuk itu Paulus mengingatkan supaya Timotius tetap berjaga-jaga dan waspada. Timotius harus tetap menyampaikan kebenaran firman yang dilakukan dalam kehidupan nyata. Tetap melakukan pemberitaan Injil apapun yang terjadi. Ada beberapa hal yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius dalam pelayanannya. Yang pertama adalah soal menguasai diri dalam segala hal. Paulus menyarankan agar Timotius harus menjalani kehidupan di dalam kebenaran Kristus, yakni dapat mengendalikan diri apapun keadaannya. Orang yang dapat mengendalikan diri adalah orang yang berkarakter, yang meliputi tingkah laku, perkataan, perbuatan, kasih, kesucian hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka dia akan menjadi panutan dan teladan bagi orang yang diajar dan digembalakannya. Kedua, sabar dalam penderitaan. Rasul Paulus merupakan seorang yang sabar dalam penderitaan, yang di dalamnya sekalipun dicaci maki karena kebenaran mengalami kekurangan, karena melayani dan kesesakan dalam hidupnya. Alkitab mencatat bahwa Paulus tidak mengeluh dan mundur dari imannya. Penderitaan yang dialami oleh Paulus berupa tekanan-tekanan secara jasmani, tekanan mental dan rohani, menjadikan dirinya contoh yang diteladani oleh Timotius. Maka Paulus menasehati supaya Timotius sabar dalam penderitaan, karena Paulus tahu ketika dia melibatkan diri dalam pelayanan Tuhan, maka penderitaan akan datang. Tetapi Paulus juga mengingatkan bahwa walaupun penderitaan datang, Tuhan juga akan menolong. Berikutnya, melakukan pemberitaan Injil. Orang yang memberitakan Injil adalah orang yang telah mempersiapkan diri. Begitupun Timotius yang sudah mempersiapkan diri untuk memberitakan Injil ketika dia mengikut pelayanan dan pekerjaan Paulus. Pemberitaan Injil harus dilakukan bagi semua orang. Kemudian menunaikan tugas pelayanan. Paulus menasihatkan Timotius melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati.
Jangan setengah-setengah, dan harus sampai ke tujuan. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, tapi sedasar apapun iman harus dijaga supaya dapat tampil sebagai pemenang, victory. Itulah yang dikatakan Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku, sebagai orang percaya, kita semua memiliki tugas memberitakan Injil lewat perbuatan perkataan, bahkan ketika menghadapi persoalan dan tantangan hidup. Maka mari bekali diri dengan firman Tuhan dan memberi tempat Roh Kudus untuk berdiam dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah yang menguasai diri kita, membantu kita sadar dalam penderitaan dan melaksanakan tugas pelayanan sampai akhir. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, oleh karena cinta kasih Tuhan memberi kesempatan kami untuk menjalani hidup hari ini, untuk sungguh-sungguh kami meneladani Kristus yang menjadi panutan dan teladan, seperti halnya Paulus memberi teladan supaya Timotius, anak rohaninya, menjadi pelaku firman Tuhan, pemberita firman Tuhan. Kami sambut berkat-Mu Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, di akhir pekan ini, kami tim Renungan Pagi mengucapkan selamat bersuka cita, selamat mengikuti perjalanan hidup kita di akhir pekan. Tuhan Yesus menguatkan dan menghibur saudara, baik yang sakit dipulihkan, yang bergumul dalam pergumulan hidup dikuatkan, dan terlebih lagi Tuhan, bagi yang berulang tahun pun juga mendapat sukacita dari Tuhan. Tetap semangat, salam sehat dan tangguh dari kami buat keluarga saudara tercinta. Semangat!